Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Kurnia Hadiono. Kelas saya adalah 06 SMJP 032 dan NIM saya itu 23 10 10 50 33 88. Dan saya di sini ingin memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen jasa gitu lah. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Ibu Nani selaku mata kuliah manajemen jasa gitu loh, dan teman-teman yang saya banggakan dan orang-orang yang sedang menonton video ini. Saya akan membahas tantangan gitu kan, manajemen dan pemasaran dalam ekonomi jasa gitu loh. Kalau misalkan kita perhatikan saat ini kehidupan kita tuh hampir nggak bisa lepas yang namanya dari jasa gitu kan. Misalkan dari mulai dari transportasi online gitu kan, rumah sakit, bank, hotel, kampus, sampai aplikasi streaming seperti Netflix atau enggak Spotify gitu ya. Semuanya merupakan contoh bisnis jasa gitu kan. Namun mengelola bisnis jasa ini ternyata tidak semudah menjual produk fisik gitu kan. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh manajer dan pemasar agar pelanggannya tetap merasa puas dan loyal gitu loh. Sebelumnya, apa sih itu jasa gitu loh. Sebelum masuk ke pembahasan utama gitu kan, kita harus memahami dulu nih ya kan, apa itu jasa gitu loh. Jasa adalah aktivitas atau layanan yang diberikan kepada pelanggan gitu loh. Biasanya sih dia tuh nggak berwujud gitu, beda yang berfisik gitu kan, berbeda dengan yang fisik gitu, atau enggak berbeda dengan yang apa yang kita pegang, misalkan tripod ini atau enggak mouse ini gitu kan. Jadi jasa tuh lebih berupa pengalaman atau manfaat yang kita rasakan gitu loh. Contohnya pertama tuh kita termasuk aja kali ya, tantangan pertama yaitu ketidakberwujudan atau bahasa Inggrisnya intangibility gitu loh. Tantangan pertama adalah ketidakberwujudan, artinya jasa tidak dapat dilihat gitu loh, disentuh bahkan atau dicoba sekalipun gitu terlebih dahulu sebelum dibeli gitu loh. Karena itu pelanggan sering merasa ragu terhadap kualitas layanan yang akan diterima. Contohnya apa sih gitu kan? Misalkan kita nih ingin memilih tempat les bahasa Inggris deh gitu loh. Sebelum kita mendaftar nih, kita kan nggak bisa benar-benar ngetahuin apa sih pengajarnya itu bagus apa enggak ya gitu, gurunya tuh bagus apa enggak ya, maksudnya ngajarinnya gitu loh. Akibatnya kita tuh kebiasaan mencari review atau testimoni ya kan, atau rekomendasi teman gitu loh, kayak lu kayak cocoknya di sini deh, atau enggak kayak gue saranin tuh lu di tempat ini gitu, atau enggak dari review orang-orang yang udah pernah belajar di sana atau udah bahkan jadi alumni gitu loh di tempat bahasa Inggris tersebut gitu loh. Jadi karena alasan itu, perusahaan jasa itu harus mampu memberikan bukti gitu loh, yang membuat pelanggan percaya, karena kepercayaan itu mahal gitu loh. Nah, selanjutnya itu ada tantangan kedua nih ya kan. Tantangan kedua ini adalah heterogenitas gitu loh, atau variasi layanan. Apa sih itu gitu kan. Tantangan berikutnya itu adalah heterogenitas nih, biar saya perjelas aja gitu loh. Artinya kualitas layanan bisa berbeda-beda gitu loh, tergantung siapa yang melayani ya kan, kapan layanan itu diberikan gitu, dan kondisi pelanggan saat itu gitu loh. Contohnya apa sih, biar kita kayak nggak usah ya panjang-panjang gitu ya, biar langsung contohnya gitu kan ya. Jadi tuh kita datang nih ke restoran cepet gitu kan, cepet saji misalkan di hari Senin gitu. Pelayan yang bertugas sangat tuh pelayannya tuh kayak ramah lah gitu, sehingga kita merasa puas gitu loh. Namun saat datang lagi minggu berikutnya, pelayannya itu berbeda dan kurang ramah nih. Akibatnya pengalaman yang kita rasakan juga berbeda gitu loh. Padahal nih ya, restorannya sama gitu loh gitu. Inilah tantangan besar dalam bisnis jasa, yaitu menjaga agar kualitas pelayanan tetap konsisten di semua cabang. Selanjutnya itu ada tantangan ketiga. Apa sih itu? Ketidakterpisahan ya kan.
atau bahasa Inggrisnya nih inseparability, ya kan, karakteristik yang dimana dalam jasa proses produksi dan konsumsi sering terjadi dong secara bersama nih, ya kan. Artinya pelanggan tuh ikut terlibat dalam proses layanan gitu loh. Contohnya nih, contoh sederhananya saat kita potong rambut nih, dan ini rambut panjang gitu kan. Misalnya kita potong rambut nih, hasil akhir tidak hanya ditentukan oleh tukang cukur gitu loh. Kadang kayak nggak sesuai dengan yang kita mau gitu loh, potongan rambut ini gitu loh kan. Tetapi juga pelanggan yang menjelaskan model rambut yang diinginkan gitu, biar kayak kita mau kita ngebentuk rambut ini tuh mau kayak gimana gitu loh, biar sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita gitu loh gitu. Jadi kalau pelanggannya menjelaskannya dengan jelas gitu loh, hasilnya juga bisa lebih sesuai gitu loh. Begitu juga kalau misalkan kita berobat ke dokter, dokter membutuhkan informasi tuh dari pasiennya keluhannya apa gitu loh, untuk nentuin diagnosisnya itu yang tepat gitu loh. Jadi dalam bisnis jasa, pelanggan bukan hanya membeli gitu kan, tetapi juga ikut berperan dalam menciptakan kualitas layanan. Jadi dua arah gitu loh, bisa dibilang gitu ya, kayak hubungan dari conversation aja gitu dari layanan jasa ini gitu. Selanjutnya tuh ada tantangan keempat, mudah rusak, atau bahasa keren ya, perishability, ya kan. Maksudnya tuh jasa tidak bisa disimpan untuk digunakan di lain waktu gitu loh. Jika tidak digunakan saat itu juga, maka kesempatan tersebut tuh hilang. Ada beberapa kesimpulannya nih. Jadi kesimpulannya tuh bisnis jasa memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan jenis bisnis produk gitu lah. Terdapat 4 tantangan utama itu, yang itu ketidakberwujudan, ya kan tadi saya bilang tuh, heterogenitas, ketidakterpisahan, dan mudah rusak gitu loh. Jadi keempat karakter tersebut membuat manajer pemasar jasa harus fokus pada kualitas pelayanan, pengalaman pelanggan, dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Itu penting banget, kepercayaan tuh. Karena ada bisnis jasa yang paling diingat pelanggan bukan hanya hasil akhirnya aja, tetapi juga pengalaman selama menggunakan layanan tersebut gitu. Jadi sekian dari kelompok dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada belibet kata-kata atau salah pengucapan, untuk dimaklumi ya, karena masih belajar juga untuk menyampaikan materi ini dan tidak sempurna juga. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.